وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan usia dan juga diberikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Maka semoga salat zuhur kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau, dan semoga kita bisa mengikuti beliau hingga akhir hayat kita, mendapatkan syafaat beliau ketika di padang mahsyar dan masuk ke syurganya Allah mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-23 yang temanya adalah pintu-pintu kebaikan. Teks hadisnya, An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada pembahasan hadis, kita akan mengenal sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Malik Al-Ash'ari. Nama beliau adalah Al-Harith bin Al-Asim atau bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berbeda dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Walaupun berasal dari satu kabilah yang sama, kabilah Al-Ash'ari, tapi dua orang ini orang yang berbeda. Al-Ash'ari nisbat kepada suatu suku di Yaman, dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah, masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena ta'un, karena penyakit yang menimpa Syam pada saat itu. Ada beberapa sahabat yang meninggal, di antaranya Mu'adz ibnu Jabal dan juga Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma. Tidak banyak yang bisa kita dapatkan tentang data kehidupan Abu Malik Al-Ash'ari, karena memang begitulah para sahabat Rasulullah ya. Sahabat Rasulullah itu ada banyak jumlahnya. Ada yang mengatakan lebih dari 100.000 orang. Ada sahabat yang hidupnya dekat dengan Rasulullah sehingga data mereka atau data sejarah kehidupan mereka tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Ada juga yang tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau karena tinggalnya tidak di kota Madinah tapi di kota lain, hanya sesekali saja datang ke kota Madinah
untuk duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nampaknya Abu Malik Al-Asy'ari juga di antara sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Hadzal haditsu aslun min usulil Islam." Hadis ini merupakan salah satu pondasi Islam. Qad ishtamala ala muhimmatin min qawaidil Islam. Hadis ini mengandung hal-hal penting yang merupakan kaidah-kaidah Islam. Dan kalau kita lihat komentar Al-Imam An-Nawawi terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, itu komentarnya mirip-mirip. Beliau akan selalu mengatakan hadis ini hadis penting karena termasuk salah satu pondasi Islam. Karena memang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 42 hadis itu adalah hadis-hadis yang dipilih oleh beliau, oleh Al-Imam An-Nawawi, yang menurut beliau merupakan pondasi Islam. Jadi Islam gambaran secara umum itu bisa terlihat dari 42 hadis tersebut. Baru nanti hadis-hadis yang lain itu merupakan perincian dari 42 hadis yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, penjelasan hadisnya, Rasulullah di awal hadis bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Jadi bersuci itu setengah, ya. Syatru itu artinya setengah. Setengah dari keimanan. Apa arti at-tuhur? At-tuhur dengan dhammah pada huruf ta, at-tuhur artinya perbuatan bersuci. Jadi perbuatannya. Kalau dengan fathah pada huruf ta, at-tahur itu artinya alat bersucinya. Jadi dalam bahasa Arab berbeda harokat, ya, berbeda makna. Ya. Ada padanan kata, contohnya al-wudu. Ya. Ada al-wudu, ada al-wadu. Kalau al-wudu bekerjanya, perbuatannya. Kita bersuci, kita berwudu, namanya al-wudu, perbuatannya. Ada juga al-wadu. Kalau al-wadu, wawunya pakai fathah, itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Ada juga as-suhur dengan as-sahur. As-suhur artinya perbuatannya. Ketika kita makan sahur, itu disebut dengan as-suhur. Kalau as-sahur, itu artinya makanannya. Nah, jadi makan sahur itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab as-suhur, Pak, bukan as-sahur. Kalau sahur itu makanannya yang dimakan. Jadi sebenarnya tidak masalah sih, mirip-mirip maknanya ya. Tapi yang lebih tepat as-suhur sebenarnya. Jadi dalam hadis ini at-tuhur itu maknanya bisa dua. Maknanya yang pertama bisa bermakna mensucikan diri dari dosa. Sehingga mensucikan diri dari dosa ini dikatakan setengah dari keimanan. Kenapa bisa demikian? Karena iman kepada Allah secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama adalah mengerjakan perintah, yang kedua adalah menjauhi larangan. Nah, ketika kita menjauhkan diri kita dari larangan, artinya kita menjauhi diri kita dari dosa. Nah, maka bersuci dari dosa atau bersuci dari dosa dengan cara menjauhi dosa tersebut, itu adalah setengah dari keimanan. Tinggal kita sempurnakan setengah berikutnya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, at-tuhuru itu juga maknanya adalah bersuci ya. Bersuci dalam artian berwudu, bersuci dari hadas kecil, atau mandi, bersuci dari hadas besar. Sehingga bersuci ini, berwudu atau mandi, itu merupakan setengah dari al-iman. Hanya saja ketika kita maknai at-tuhur, ini artinya bersuci, maka kita maknai al-iman artinya sholat. Jadi bersuci itu setengah dari sholat. Kok bisa al-iman artinya sholat? Begitulah Al-Quran terkadang menggunakan kata al-iman, maksudnya sholat. Jadi iman, terkadang Al-Quran gunakan kata iman itu maksudnya sholat. Nah, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang juga ahli tafsir, mengatakan ay salatakum, maksudnya salat kalian.
Jadi ayat ini turun ketika terjadi peristiwa pemindahan Ka'bah, Pak. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pemindahan kiblat, afwan. Pemindahan kiblat ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka sebagian sahabat ada yang bertanya-tanya, kalau begitu bagaimana status salat kita yang dulu pernah kita kerjakan menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian yang pernah dulu kalian kerjakan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi at-tuhuru syatrul iman maknanya bisa dua, tadi bersuci dari dosa setengah dari keimanan, atau bersuci berwudu itu setengah dari iman, maksudnya adalah salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun makna yang lebih tepat, maksud dari potongan hadis ini adalah al-wudu syatrul iman, berwudu setengah dari keimanan atau dari salat. Lalu berikutnya Rasulullah bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Jadi alhamdulillah adalah ucapan yang pahalanya sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan alhamdulillah ini tidak hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan nikmat, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Itu ketika beliau mendapatkan nikmat. Ketika beliau mendapatkan ujian musibah, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi dan keadaan. Karena para ulama menjelaskan bahwa manusia ketika mendapatkan nikmat wajar mereka senang. Dan wajar mungkin mereka memuji Tuhan mereka, ingat dengan Tuhan mereka. Tapi ketika mendapatkan musibah, manusia ini keadaannya menjadi tiga, terbagi menjadi tiga. Ada yang at-tadajjur, kesal dan marah terhadap Allah, dan ini tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh ketika kita diuji oleh Allah lalu kita marah sama Allah. Yang kedua, ada yang sabar. Ada yang sabar, berusaha untuk sabar. Yang ketiga, dan ini yang paling baik, adalah sabar dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sabar, tapi lisannya mengucapkan pujian kepada Allah. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua dia hanya sabar saja. Itu pun sudah baik sebenarnya. Tapi mungkin dia masih menahan dirinya, begitu ya. Masih menahan diri agar masih melawan dirinya. Karena mungkin dirinya sedih, kesal dan seterusnya. Tapi yang ketiga ini yang paling baik tapi sulit untuk dipraktekkan, yaitu sabar sambil memuji Allah, sambil menerima musibah itu dengan kerelaan hati. Dia ucapkan alhamdulillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau namanya Ibrahim yang masih kecil itu meninggal dalam pangkuan beliau itu mengatakan innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma'. Sesungguhnya hati ini sedih dan sesungguhnya mata ini menangis. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak akan mengucapkan sepatah kata pun kecuali yang mendatangkan keridhaan Tuhan kami. Jadi begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita mendapatkan musibah, jangan sampai keluar sedikit pun dari mulut kita kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun kondisinya ya Allah, saya tetap memuji Engkau. Atau juga bisa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ucapan ini pahalanya sangat besar, tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, dua ucapan ini pahalanya bisa menutup antara langit dan bumi.
Jadi ini zikir yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena subhanallah artinya kita mensucikan Allah. Kalau secara bahasa kita lihat subhan artinya ibad. Ibad itu artinya menjauhkan. Jadi ketika kita bilang subhanallah artinya kita menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan. Kita mengakui kesempurnaan Allah, bahwa Allah maha sempurna, Allah maha suci, jauh dari segala kekurangan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, kita ucapkan subhanallah. Allah jauh dari sifat tidak adil. Ada yang mengatakan Allah itu bakhil, pelit, yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya pelit. Maka kita katakan subhanallah. Allah jauh dari sifat pelit. Kita sucikan Allah, jauhkan Allah dari segala bentuk kekurangan. Ada yang mengatakan Allah melahirkan, dilahirkan, kita ucapkan subhanallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, itu bentuk pensucian Allah dari segala bentuk kekurangan. Lalu kita ucapkan alhamdulillah karena kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lisan kita tidak boleh kering dari ucapan subhanallah walhamdulillah. Bagus ditambah lagi wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah amalan ringan yang bisa dikerjakan oleh siapapun, yang akan mendatangkan pahala banyak dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun." Salat merupakan cahaya. Cahaya bagi orang-orang yang beriman. Cahaya dalam hati dan juga cahaya dalam pandangan jiwa. Sehingga orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk, dengan benar, tanpa paksaan, dengan kesadaran yang penuh, niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah dalam menjalani hidupnya, dia akan mendapatkan cahaya dalam hatinya. Dan juga cahaya dalam pandangan-pandangannya, dalam keputusan-keputusannya, dalam tindak tanduknya, dalam sikap-sikapnya, bagaimana dia bersikap kepada orang lain, bersikap ketika mendapatkan nikmat, bersikap ketika mendapatkan musibah, bersikap kepada istrinya, bersikap kepada anaknya, bersikap kepada tetangganya, semuanya itu di bawah cahaya bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, salat ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain merupakan kesenangan Rasulullah. Sesuatu yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Allah telah menjadikan kesenanganku itu dalam salat. Jadi ketika beliau istirahat, kalau kita mungkin Pak zaman sekarang habis capek kerja, pinginnya itu rebahan sambil buka HP ya, nonton YouTube atau lihat medsos. Itu mungkin kesenangan kebanyakan kita di zaman sekarang. Berbeda dengan Rasulullah, kesenangannya salat. Maka ada istilah salat mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah yang tujuannya ya salat aja. Dia bukan salat duha, bukan salat tahajud, bukan salat tahiyatul masjid, bukan salat sunnah wudu, ya salat saja. Jadi karena misalkan bengong lagi nggak ada kerjaan, apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat? Ya salat saja, salat sunnah mutlak. Karena itu merupakan hobi mereka, kesenangan mereka. Makanya kalau kita lihat dalam fikih ada pembahasan waktu-waktu yang dilarang untuk salat, gitu ya. Ada dari habis subuh sampai terbit matahari setinggi satu tombak. Lalu ketika matahari berada di tengah-tengah sampai tergelincir sedikit, dan yang ketiga adalah setelah asar sampai tenggelam matahari. Itu waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi kalau kita lihat yang dilarang itu apakah seluruh sholat atau hanya sholat sunnah mutlak saja? Ternyata kata para ulama yang dilarang itu hanya sholat sunnah mutlak saja. Kalau sholat yang lain yang ada sebabnya, maka tidak masalah dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Contohnya orang habis sholat subuh, lalu dia wudu gitu ya. Karena batal wudu, dia wudu, habis itu mau sholat sunnah wudu. Boleh apa enggak? Boleh. Atau habis sholat subuh dia punya hajat, mau sholat hajat. Boleh. Gitu ya. Atau habis asar dia masuk masjid misalkan. Setelah keluar dari masjid, balik lagi ke masjid. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Boleh. Walaupun itu notabene waktu terlarang. Jadi yang dilarang pada waktu-waktu tersebut hanya sholat sunnah mutlak. Mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa aturan itu? Gitu ya. Kalau mungkin zaman sekarang kita secara praktis nggak butuh aturan itu. Kenapa? Karena kita nggak suka sholat sunnah mutlak. Nggak biasa kita melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi sahabat yang mereka terbiasa melakukan sholat sunnah mutlak,
butuh aturan ini, aturan praktis ini. Jadi mereka tahu kapan mereka tidak boleh sholat sunnah mutlak. Kalau kita rata-rata sholat itu kan ada tujuannya gitu ya. Ya kalau nggak sholat wajib atau sholat qobliyah, sholat ba'diyah atau sholat tahajud atau sholat duha. Jarang kita sholat sunnah mutlak di waktu kosong itu hanya ingin sholat saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah mengapa Rasulullah dan juga mengapa para sahabat keimanan mereka begitu kuat, karena mereka senang melakukan sholat. Lalu Rasulullah juga mengatakan wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Kenapa disebut dengan bukti? Burhan ini maknanya bisa pancaran cahaya, juga bisa maknanya bukti. Kenapa disebut pancaran cahaya atau disebut bukti? Karena dia munculnya dari keimanan, dorongan untuk melakukannya itu keimanan. Atau juga sebagai bukti keimanan. Kenapa? Karena tabiat manusia itu sukanya ngumpulin harta, bukan membagikan harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi sudah tabiat manusia itu salah satunya Allah jadikan dia suka harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia suka sekali dengan harta. Sukanya itu sangat. Jadi ketika dia punya keimanan yang kuat kepada Allah dan Allah perintahkan dia untuk menginfakkan hartanya, bersedekah atau berzakat bagi yang sudah wajib zakat, maka itu adalah sebagai bukti keimanannya karena dia melawan kesukaan yang Allah jadikan kesukaan terhadap harta itu sebagai fitrah dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga merupakan motivasi bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Karena banyak sekali ya manfaatnya, di antaranya bisa menghapus dosa dan juga bisa mencegah kita dari murka Allah. Khususnya kalau sedekah itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu bisa meredam kemarahan Allah, murka Allah kepada kita. Mungkin kita banyak dosa, Allah ingin murka sama kita. Tapi kalau kita banyak sedekah secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan meredam marahnya Allah terhadap kita. Dan juga sejatinya harta yang kita sedekahkan itulah yang akan tetap di hari kiamat. Yang kita konsumsi itu yang habis. Maka pernah suatu ketika Rasulullah menyembelih kambing. Lalu Rasulullah perintahkan keluarga beliau untuk membagikannya. Setelah dibagikan, Rasulullah bertanya, apa yang tersisa? Maka istrinya menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali hanya katifnya. Katif itu kaki bagian depan. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya yang tersisa seluruhnya kecuali katifnya. Kenapa? Karena katifnya, kaki bagian depan itu yang akan kita makan. Berarti itu yang habis. Gitu ya. Yang tersisa adalah yang kita sedekahkan karena pahalanya tidak akan hilang. Allah akan berikan ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya as-sabru dhiya. Sabar merupakan cahaya. Kita diperintahkan untuk sabar, dan as-sabar secara bahasa artinya al-habs, menahan. Secara istilah atau terminologi artinya menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Dan sabar ada 3 kata para ulama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah, khususnya takdir Allah yang buruk. Dan sabar ini pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan dalam surat yang lain Allah menjelaskan bagaimana para malaikat menyambut para ahli syurga. Malaikat akan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Jadi kalimat yang sederhana. Jadi malaikat menyambut penduduk syurga itu kesabaran bagi kalian, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Ini sambutan malaikat ya bagi penduduk syurga. Kenapa? Karena yaitu sholat butuh sabar. Puasa butuh sabar, sedekah butuh sabar, menahan diri agar tidak berzina butuh sabar, menahan diri agar tidak memakan harta haram butuh sabar, menahan diri agar tidak berjudi, menahan mata dari hal-hal yang haram, menahan pendengaran dari hal-hal yang haram butuh kesabaran. Lalu ketika diuji juga butuh kesabaran. Kalau kita semua bisa sabar, maka kita akan masuk surga. Dan malaikat menyambut kita, salamun alaikum. Selamat atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Lalu Rasulullah melanjutkan wal Qur'anu hujjatan laka wa 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah, saksi begitu ya, laka yang membelamu, au 'alaika atau saksi yang memberatkanmu. Kalau dalam pengadilan gitu kan ada saksi, Pak ya. Saksi itu kan bisa memberatkan atau bisa membela, meringankan. Maka Quran begitulah posisinya nanti terhadap kita pada hari kiamat. Karena kita semua ini kita orang Islam dan dituntut untuk menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka ya kita tinggal introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran atau belum ya. Kalau merasa belum ya mungkin belajarlah Al-Quran. Lalu berusaha untuk membacanya setiap hari ya. Satu hari ya semampunya, yang mampu 1 halaman, bacalah 1 halaman. Atau setengah halaman, bacalah setengah halaman. Ada yang mampu 2 halaman, 10 halaman, 1 juz setiap hari, maka lakukanlah itu karena manfaatnya di dunia dan akhirat itu sangat banyak dan sangat besar. Ibnu Mas'ud berkata, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayashfa'u li sahibihi. Quran pada hari kiamat akan datang dan memberi syafaat kepada temannya, kepada sahibnya. Fayakunu qa'idan ilal jannah, sehingga dia akan menuntunnya ke surga. Aw yashhadu alaih, atau menjadi saksi yang memberatkannya. Fayakunu sa'iqan ilan nar, dan sehingga Quran itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kata Rasulullah, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan keluar, berangkat pada pagi hari, yang disebut dengan ghadwah. Ya, ini tabiat manusia, rata-rata pada pagi hari akan keluar berkegiatan, masing-masing punya kegiatannya. Lalu Rasulullah mengatakan faba'i'un nafsahu, lalu ia menjual dirinya. Menjual dirinya artinya dia bertransaksi dengan Allah. Famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya dari azab Allah karena apa yang ia kerjakan itu setelah keluar rumah adalah hal-hal yang halal atau hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Au mubiquha, atau ada yang membinasakan dirinya. Kenapa? Karena ketika dia keluar rumah itu dia mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama atau mengerjakan hal-hal yang bisa menzalimi orang lain, mengerjakan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, maka disebut mubiquha, membinasakan dirinya. Maka ini juga merupakan peringatan bagi kita semua. Pastikan bahwa ketika kita keluar dari rumah, apa yang kita kerjakan sampai kita kembali ke rumah lagi, itu semuanya hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama dan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini terakhir. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran, diantaranya keutamaan bersuci, itu disebut dengan setengah keimanan atau setengah dari salat, karena salat tidak sah tanpa bersuci. Lalu keutamaan salat, keutamaan tasbih, keutamaan tahmid. Tasbih adalah subhanallah, tahmid adalah alhamdulillah. Keutamaan sabar, keutamaan sedekah, keutamaan interaksi dengan Al-Quran, dan keutamaan amal saleh yang bisa memerdekakan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan hadis Arba'in nomor 23. Semoga bisa menambah ilmu kita dan menambah kedekatan diri kita dengan Allah, dan semoga bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.